berikan tutorial bagaimana membuat body note di Mendeley Reference Manager. Nah, misalkan di sini aku pakai file artikel jurnal, terserah ya, ini buat artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, apapun itu. Di sini kita fokus ke cara membuat body note melalui Reference Manager. Karena di Reference Manager ini berbeda dengan Mendeley Desktop. Karena di Reference Manager ini kita nanti pakai Mendeley Site. Ya, seperti biasa, untuk tabnya ini di referensi atau tab reference, terus pilih Mendeley Site. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum download Mendeley Reference Manager, kalian bisa langsung ke video aku sebelumnya. Nanti tinggal lihat aja di video recommendation di pojok kanan atas video ini ya. Oke, next kita langsung klik aja Mendeley Site, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini di Microsoft kalian. Di sebelah kanan ya, ini kita get started aja. Nah, setelah itu kita akan dibawa untuk login ke Mendeley-nya. Ini kita login ya. Pastikan kalian kalau udah download pasti udah punya akun Mendeley masing-masing. Ntar password, sign in. Setelah sign in, maka tampilan Mendeley Site-nya seperti ini. Sudah ada referensi yang ditampilkan. Di sini juga ada reference, citation settings, ada insert bibliography untuk daftar pustaka nanti. Ya, sebenarnya hampir mirip-mirip sih kayak Mendeley Desktop, cuman beda di UI-nya aja, user interface. Nah, selanjutnya kita bagaimana sih supaya ada tampilan referensi ini di Mendeley Site? Nah, ini sama aja kayak kita di Mendeley Desktop, kita insert dulu referensi di aplikasi Mendeley-nya. Cuman di sini kita pakainya Mendeley Reference Manager ya. Nah, kita buka dulu Mendeley Reference Manager-nya. Nah, ini kan udah ada beberapa referensi yang udah aku insert di Mendeley Site di Mendeley Reference Manager-nya. Terus untuk cara add reference-nya itu ya sama aja kayak di Mendeley Desktop, ada 3 ya, ada file from computer, add enter manually, ada import library gitu. Ini ada jenis-jenis filenya juga. Oke sobat mahasiswa, ini aku kasih tutorial bagaimana untuk add reference-nya ke Mendeley Reference Manager atau menambahkan referensi. Nah, ini caranya yang paling tercepat dan biasanya cara ini yang sering aku lakukan. Ini pertama kita pergi dulu ke Google Scholar atau Google Cendekia. Next, kita cari referensi berdasarkan apa yang kita butuhkan ya. Di sini misalnya aku ambil contoh tentang pengaruh digital marketing. Nah, di sini pasti akan ada banyak referensi yang bisa kita ambil. Di sini kita pilih-pilih dulu, kita bisa baca-baca dulu sekiranya apa yang akan kita sitasi atau kita kutip ya dari referensi yang ada di Google Scholar ini. Nih, kalau misalkan kalian udah ketemu, kalian tinggal klik site ya. Tadi klik site. Setelah itu kalian klik yang Refman ya, itu pokoknya tinggal diklik maka nanti dia akan auto download. Nah, setelah itu kita tunggu sampai downloadnya selesai. Kalau downloadnya udah selesai, langsung kita buka aplikasi Mendeley Reference Manager, terus kita add new, pilih import library, terus pilih yang RIS. Nah, setelah kita pilih nanti akan ada tampilan seperti ini dan kita pilih yang kita download tadi. Kalau misalkan kalian gak ketemu file downloadnya, kalian bisa cari di folder download di PC kalian atau folder unduhan. Setelah itu udah deh selesai, langsung ke insert referensi yang akan kita kutip. Gampang kan kalau pakai cara ini? Aku lebih sering sih pakai cara ini, tapi akan aku spill cara-cara yang lain nih sobat mahasiswa. Next, cara yang kedua ini nggak kalah simple dan praktisnya juga ya, karena di sini nanti kita meskipun pakai add enter manually, tapi kita bisa otomatis gitu loh. Kita tinggal pakai DOI-nya ya. DOI biasa kalau kalian sering lihat-lihat jurnal itu ada DOI-nya. Contoh nih, aku buka artikel jurnal yang kedua, kita download dulu. Nah, kita buka PDF-nya. Setelah downloadnya selesai, di bagian atas itu biasanya ada DOI-nya. Nah, ini bisa kita copy ya, bisa kita copy ke yang tadi ada di add enter manually di MRM, Mendeley Reference Manager. Kita lihat juga ke yang pertama kali tadi kita gunakan yang Refman ya. Kita buka lagi. Nah, ini juga ada DOI-nya. Nah, ini kita copy aja ya. Kita copy link DOI-nya, mau dari jurnalnya atau dari website jurnalnya juga it's okay, nggak masalah. Ini tinggal kita kopas aja, copy paste aja di sini dan kita cari. Kita tunggu sebentar sampai file-file itu tuh terisi nih, yang kayak reference type, title, authors. Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik ulang lagi gitu loh sobat mahasiswa. Nah, lihat kan udah tampil sendiri. Ini praktis banget sih, enaknya pakai Mendeley Reference Manager itu seperti ini nih sobat mahasiswa. Makanya yang MRM ini harus selalu terkoneksi dengan internet karena dia processingnya itu harus menggunakan internet. Kalau kalian masih nggak percaya, kita buka artikel jurnal tadi yang pakai DOI-nya itu, kita cek nih nulisnya Gede Wisnu Saputra. Nah, bener kan? No, udah terisi. Yang kedua penulisnya juga sesuai. Jadi enak. Ini tinggal add entry aja, langsung deh ada di Mendeley Reference Manager kalian. Tuh. Next, cara yang kedua ini aku khususkan untuk referensi di luar dari artikel jurnal atau karya ilmiah. Ya, di sini
kita pakai add entry manually-nya. Kalau misalkan tidak ada DOI-nya, terus ini kita bisa pilih reference type-nya, ada buku, terus juga ada film, ada jurnal, artikel jurnal yang biasa tadi aku contohin sebelumnya, ada tesis dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita pakai artikel jurnal ya. Nah, ini tuh bedanya kita add enter-nya itu secara manual, kita isi satu-satu. Jadi beneran kita ketikin satu-satu. Ini kita buka artikel jurnal yang ketiga, pengaruh digital marketing system terhadap daya saing penjualan susu kambing Etawa. Ini kita copy, terus kita ke MRM lagi dan kita paste di title atau judul yang akan kita insert di MRM. Authors, ini penulisnya ini kita bisa copy lagi. Namanya harus sesuai dengan apa yang tertuliskan di artikel jurnal ya sobat mahasiswa ya. Jadi kalau mau gampang ya tinggal kopas aja. Terus jurnal itu nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya itu bisa kalian isi. Biasanya nama jurnalnya itu tuh Kikis Hadiah, itu Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Ya, ini bisa kita copy, terus kita insert juga nama jurnalnya, tahun terbit di sini juga biasa di atas ada. Kita tuliskan semuanya, tahun terbit, halaman, page-nya itu kan biasanya kalau artikel jurnal itu nggak mesti dari page 1. Nah, ini aja dimulai dari 105 gitu, 104 lah. Nah, setelah itu kita isi data-data yang dibutuhkan di MRM tadi. Nah, langsung kita ke MRM, ini sampai page 119 ya ternyata, dan kita tulis page-nya from 104. Sorry ya, ini 104 seharusnya aku salah ketik. Terus volumenya juga kita isi, volumenya 4, dan isunya itu biasanya yang nomor sih. Nah, kalau udah tinggal add entry. Nah, udah, kalau ini memang kita isi satu-satu ya. Ya nggak sepraktis seperti cara pertama sama yang kedua. Next ada lagi, ini juga praktis, cuman kalau cara yang ini kurang aku rekomendasiin sih. Ini kita tinggal files from computer atau referensi yang sudah kita download tadi dari artikel jurnal, ini kita tinggal insert aja. Misalkan aku di sini pilih yang ini, maka dia akan langsung tampil nih di MRM. Cuman biasanya kalau pakai cara yang ini tuh ada beberapa art atau bagian yang tidak terisi gitu, atau kadang suka aneh gitu, dan kita harus cek-cek lagi gitu. Makanya kalau cara ini aku kurang rekomendasi ya sobat mahasiswa ya, karena ini kita sudah insert dan aku sudah spill beberapa cara untuk insert reference ke MRM-nya. Terus kita buka file penelitian kita. Nah, di sini langsung aku spill cara membuat body note-nya, karena di sini masih belum tampil atau muncul referensi yang tadi kita masukkan. Sini kita update from library dulu di titik 3, kita tunggu sampai selesai. Nah, baru deh tampil tuh yang tadi baru kita masukkan di MRM. Setelah sudah tampil semua referensinya tadi, langsung kita buat body note-nya aja ya. Kita cari dulu contohnya, aku mau buat body note di di sini misalnya ya, di referensi sini, maksudnya di paragraf ini. Terus kita klik yang aku ambil contoh yang pertama ini, kita klik insert satu citation, langsung deh udah selesai. Tapi nih, kalau misalkan urutan body note-nya kayak nama, tahun, halaman, atau yang bisa disebut dengan citation style, ini kita tinggal ke citation setting, terus kita ubah citation style sesuai dengan apa yang dituliskan di pedoman skripsi atau pedoman penulisan skripsi kalian ya. Bisa dicocokin dulu, dicari dulu dia di pedoman itu pakai style apa gitu. Nah, setelah itu baru kita pilih style sesuai dengan pedoman penulisan. Kalau misalkan sudah oke, tinggal pakai sesuai dengan style yang dibutuhkan, atau kalian juga bisa search more ya. Di sini ada, bisa kita cari juga beberapa style yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Next sobat mahasiswa, jika kalian sudah memasukkan body note di beberapa paragraf kalian, misalkan sudah semua nih, sudah ada body note-nya semua. Di sini aku akan kasih tahu cara buat daftar pustaka dalam waktu singkat aja menggunakan Mendeley. Enaknya pakai aplikasi reference manager itu kayak gini. Kita tinggal ke titik 3, terus insert bibliography, terus continue, udah deh selesai. Daftar pustakanya langsung muncul. Wah, enak banget kan? Ini bisa diganti ya font stylenya. Selesai deh sobat mahasiswa tutorialnya.